di tempat sekitar sini gitu. Makanya saya kan membutuhkan, Pak. Saya benar-benar membutuhkan kitab Sambul Turki itu. Gimana caranya saya bisa mendapatkan kitab itu. Makanya saya minta tolong sama Gus Sid. Tetapi saya bisa menariknya kecuali di tempat ini ada aliran sungai. Ada ini di sebelah pondok saya ada. Ada sungai itu di bawah itu sungai. Alhamdulillah. Dan memang minta tolong sama benar-benar sama Gus Idris sama teman-teman. Saya minta bantuannya demi untuk kemakmuran pondok pesantren saya ini. Gimana caranya saya mohon tolong sama Gus Idris. Ya ke sini Di sini. Oh. Ya Allah, Ya Allah. Akbar. Allah. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harraqal qulub bi dzikril habibil mahbub. Syafi'ul yawm farijil qulub. Maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Syafi'una Muhammad. Tabibuna Muhammad. Wa qiblatuna Muhammad. Wa ka'batuna Muhammad. Khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Selamat malam ikhwani rahimakumullah, para pecinta-pecinta Gio Mania dimanapun berada yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kami semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang paling penting. Yang jarang kita syukuri adalah nikmat kesehatan. Cuman manusia terkadang lalai, baru bersyukur saja kepada Allah ketika dikasih urusan dunia. Kita dikasih rezeki, syukur kepada Allah. Tapi sejatinya cara tasawuf kita lupa bahwa kita dikasih penglihatan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, kita nggak pernah bersyukur. Inilah orang yang kaya. Kita dikasih pendengaran, kita nggak pernah bersyukur. Kita dikasih tangan, dikasih kaki, kita nggak pernah bersyukur. Ini kita termasuk kaya. Pernahkah kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari sampai beberapa tahun saat ini kita bersyukur mata saja? Andaikan kita buta seperti mereka, naudzubillah, kita nggak bisa melihat keindahan-keindahan yang ada di dunia ini. Tapi kita dalam seumur-umur nggak pernah sekali aja kita mensyukuri penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
belum lagi pendengaran kita yang stereo, amplifi yang stereo saat ini yang kita normal. Sementara di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tuli, yang bisu, tapi kita tidak pernah mensyukur itu. Mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini kita bersyukur kita masih diberikan penglihatan, kita bersyukur masih diberikan pendengaran, diberikan tangan, diberikan kaki. Maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan itu semua yang diberikan nikmat-nikmat oleh Allah ini kita tidak lalai dan kita tidak lupa. Saya selalu mengajarkan pada santri-santri saya, setiap habis sholat itu jangan lupa untuk sujud syukur. Nah, minimal dalam sehari aja kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara, alhamdulillah malam ini Allah masih takdirkan saya masih bisa ikut gabung mengisi channel YouTube Usitis Official atau Gio, karena sering berhari-hari ini saya nggak nongol Bang Radit. Oh iya, iya. Alhamdulillah sekarang masih bisa nongol. Ya Allah. Ini bersama para YouTube semua ini. Jangan lupa di support. Ada YouTube-nya Mas siapa? Mas Kombes. Oh, Mas Ferry Official. Oh, Mas Ferry Official. Usitis Family atau Kang Fajar. Master Arya. Master Gendruwo. Oh, Master Arya. Master Gendut. Kamu punya channel nggak sih? Enggak, semangat lah. Umi Liva. Oh, Umi Liva. Punya channel nggak ya sama jodoh ini? Punya. Yang punya Gus. Oh, nanti Manfaatnya enggak ada. Tapi sekarang yang nyanu kan teman-teman santri yang admin. Iya, admin kan? Saya. Iya. Radit Tanah Official. Walaupun dia mah YouTube sahabat, tapi ada YouTube-nya. Tapi uangnya masuk ke kita nanti ya. Subscribe saya sampai subscribe. Nanti kalau udah sembuh tabungannya banyak ini, adsense-nya ini. Radit Tanah Official ya, bener ya? Kang Bulat tahu enggak siapa? Mas Re, Gus. Ah? Mas Re. Mas Re. Kamu apa? Ini aja. Nggak punya. Oh, Mas Re official 2. Kamu aja pegang Ustadz Sofyan. Iya. Ustadz Sofyan sudah nggak ada di tim kita. Iya, udah mati. Ya, kalau ada sahabat-sahabat Kio yang dapat, ini saya tegaskan sekali lagi, dapat chat dari Ustadz Sofyan sudah tidak bergabung bersama kita. Tidak perlu saya beritahukan kenapa sebab dan alasannya. Intinya Ustadz Sofyan sudah tidak berada di dalam naungan Usitis Official. Ryan, kamu ngapain situ? Punya channel YouTube nggak? Ngomong, sudah subscribe. Subscribe sahabat Muhammad Ryan Jindan Abdullah. Siapa? Muhammad Jenang. Ryan. Coba. Muhammad Ryan Jindan Abdullah. Oh, Muhammad Renzin dan Abdullah. Namanya Indah Masya Panjan. Allah. Ya, gimana ceritanya kemarin? Kemarin Kang Fajar katanya nyamperin Kiai Sepuh, Kiai Nur. Oke Gus. Jadi kemarin kita sama Mbak Lala juga sama teman-teman ini, teman-teman YouTuber semuanya ini kita mau mengantarkan Istanbul kepada Kiai Nur. Nah, sebenarnya yang menghubungi admin adalah Ustadz Jabar, Kiai Jabar. Tapi setelah kita nyampe di pondokannya Kiai Nur, itu ada salah satu abdi beliau, abdi dalam daripada Kiai Nur yang tingkah lakunya ini sangat mencurigakan. Kemudian seperti kita juga merasakan aura-aura negatif baik terhadap orang tersebut. Sepertinya orang tersebut musuh dalam selimut gitu Gus. Jadi pondoknya itu diselimuti dengan kekuatan goib. Tapi gimana? Kan kemarin Terbukti belum? udah kemarin itu ada ini Delala serupa gitu. Tapi aku gimana mau ke sana Gus? Kita kan kemarin pengen kitab Istanbul. Tapi kan kitab Istanbul kita kan udah habis tuh, gimana? Ya. Pasti Allah tidak mungkin menuntun kaki kita ke tempat ini kalau nggak ada manfaatnya. Saya yakin kita silaturahim ke tempat ini pasti nanti akan ada kejutan-kejutan dari Allah. Oh iya. Yakin nggak? Yakin. Yakin. Kita harus yakin sama Allah, ya. Sahabat-sahabatku, kalau pengen kita melihat keajaiban ada dalam hidup kita, hati dan lisan kita harus selaras. Kebanyakan orang itu kalau diuji sama Allah, lisannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, gitu bilang gitu. Tidak ada kekuatan dari Allah, tapi hatinya dia masih berharap kepada manusia. Nauzubillah.
Itu namanya kan hati sama lisan tidak selaras. Makanya Allah jarang tunjukkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Tapi kalau hati dan lisan kita selaras, maka insya Allah akan ditunjukkan keajaiban-keajaiban. Itu. Iya. Ya, kita berangkat aja ya. Sebelum berangkat saya minta Ustadz Master Ray. Ganti aja Master, ganti Ustadz. Sekarang kan di pesantren. Masya Allah. Ya. Master. Kenapa kok Namamu dipanggil siapa? Ustadz? Bukannya ya paling nggak minimal bisa baca Al-Quran, minimal bisa baca sholawat, ahli sholawat. Ya, Ustadz aja doa kan. Gak usah pakai Master, Ustadz Ray. Bersorban, berjubah, kok pasak mas. Ini salah ini. Ustadz Ray sama Umi Lala. Pantes lah. Oh, ini nanti calon kiai nih, Bu. Calon kiai, apalagi itu Bapak Ferry. Bapak. Calon kiai sama Amin, Adik. Bang Mudah-mudahan Arya. Dijaga Mbak Lala itu sendirian adminnya yang ikut. Ya. Jadi Karena- admin ya Gus? Adminnya Mbak Lala? Enggak. Oh nggak tahu kalau itu. Itu nafsi-nafsi dah. Ya. Ya Gus, lainnya Gus, santri-santrinya saya bilang kalau Umi sudah merestui, insya Allah Gus merestui juga. Gitu. Merestui apa? Merestui ya ikut Hubungan. Mbak Lala. Bukan, Mbak Oh, Lala bukan. ikut berjuang. Bapak Gus. Ferry jadilah orang tuanya beliau Ya. ketika dia ada di sini. Ya, ya terima kasih Ya. ya. Dia disebut Saya akan sebagai jaga dia. anak kandungmu Kalau saya nggak sendiri. bisa ikut, paling nggak ada. Saya lega kalau ada Master Ferry di sini. Iya, Terima kasih, Master Gus. Ferry. Oh ya Gus, Ustadz biar Ferry. netizen nggak tanya-tanya lagi. Jadi saya tegaskan di sini bahwasanya Gus bilang tadi Ustadz Sofyan sudah tidak Betul. bersama Itu Gio yang ya. paling penting. Jadi Ustadz Sofyan sudah keluar dari tim Gio sahabat ya, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Jadi kalau ada chat-chat dari Ustadz Sofyan mengatasnamakan Gio ataupun mengatasnamakan Gus Idrus, itu hoax ya sahabat ya. Kalau saya Jadi enggak. Ustadz Sofyan sekali lagi sudah tidak bersama tim Gio. Dan Sudah perlu keluar saya dari tegaskan tim Gio. lagi, banyak sekali pecinta Gio itu yang WA ke admin. Ini Ustadz Sofyan minta dana untuk bangun masjid. Minta dana untuk bangun masjid. Dan saya nggak pernah nyuruh. Ya, saya nggak pernah nyuruh untuk sama Ustadz Sofyan untuk selama ini nggak pernah. Intinya itu yang saya tegaskan. Jadi kalau mau menyumbang masjid harus lewat admin rekening langsung. Gus atas nama Gus Idris ataupun Umi Lifa. Selain rekening itu jangan pernah transfer ya sahabat ya, karena sekarang ini banyak penipuan seperti itu dah. Intinya jangan ditanggapin. Kalau ada terjadi apa-apa itu nggak tanggung jawab Gus Idris. Ya. Ya, siapapun mau Kang Fajar, mau Ustadz Ferry, Ustadz Arya, semuanya yang ada di sini nggak jangan kecuali ya nomor admin ya sahabat. Nah, itu yang saya minta Ustadz Re dan Ustadz Zalalah untuk membacakan sholawat. Tunggu Yuk, dulu. biar. Kok dia pinjam baju Gus ini? Enggak ajudan. Pakai. Oh iya. Biar dapat berkah mungkin. dapat Oh, berkah. amin. Amin ya rabbal alamin. Ya udah. Ayo. Allah wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram Ya Rabbal Alamin Ya Rahmanu Ya Rahim Salli Rabbi wa sallim Ala khairil mursalin Ya Rabbal Alamin Ya Rahmanu Ya Rahim Salli Rabbi wa sallim على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام باركت ربنا يا
ذا الجلال والإكرام. Oh, suaranya luar biasa, serasi. Subhanallah. Sudah siap? Ustaz Hafid, sudah siap? Ayo, bismillah. Awas kameramen pelan-pelan jalannya terjal. Iya, Ustaz. Oh, gelap ya. Iya, gelap, Bang. Kacamatanya yang gelap. Mentang-mentang kacamatanya baru ya. Cara disyukuri ya tadi kasih penglihatan, Bang. Sudah tua aku, kumpul jalan. Bang Radit itu aslinya itu seorang cukup besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Kak Jaber. Waalaikumsalam. Alhamdulillah datang. Alhamdulillah. Diberikan kesempatan. Iya. Jadi yang kemarin awal itu nyampaikan memang Gus Idris yang datang. Tapi alhamdulillah sekarang udah datang sesuai dengan Kiai Nurnya minat banget sama Istanbul Turki itu. Iya, kenapa kemarin nggak jadi transaksi? Saya kira kalau cuma transaksi aja saya nggak usah ikut gitu kan. Mereka santai-santai semua. Oh monggo pinjam balik. Kenapa nggak jadi transaksi? Saya jadi live-nya kok gagal. Jadi gini Gus ya, mungkin gangguan dari katanya Kiai Nur, gangguan dari pondokannya ini katanya. Ya ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kiai. Lujang. Alhamdulillah Bang Kurang ratus oleh kalau wingi sanjange enten udun men saged dugi mriki. Alhamdulillah dalu iki saged dugi. Alhamdulillah Yai. Alhamdulillah. Doaukum. Terus pundi kabare saya mawon? Pangestunipun Yai. Nggih. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nyai sehat? Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih. Niki Gus, anten nggih perlu tanya. Apa tuh Nyai pakai bahasa Indonesia saja nih kan kita rekod bisa nih paham yang nonton. Saya mau ada keperluan sama Gus Idris karena mau menceritakan tentang pondok pesantren saya. Selama ini kan ada kejadian aneh-aneh selama ini. Makanya kemarin saya manggil teman saya namanya Yai Jabar. Saya panggil ke sini. Katanya Yai Jaber bisa membantu saya. Akhirnya Yai Jaber menceritakan sama saya yang bisa membantu untuk membentengi pondok pesantren saya ini. Katanya Gus Idris. Makanya Gus Idris kemarin katanya nggak bisa hadir, ada udun. Alhamdulillah malam ini bisa datang. Alhamdulillah. Kami minta tolong katanya teman saya Yai Jaber yang bisa untuk membentengi pondok pesantren saya ini. Katanya Gus Idris punya kitab Istanbul Turki. Iya, semalam sebenarnya Bang Radit mana? Ini yang narik nih Bang Radit. Iya, Bang Radit. Kenapa kok nggak jadi transaksi ya? Nggak tahu, kemarin saya benar-benar minta tolong sama Bang Radit. Nggak tahu Bang Radit tahunnya katanya mau ada transaksi tasbih apa-apa. Akhirnya nggak jadi tadi malam. Nggak jadi tadi katanya mau dipanggilkan Gus Idris, insya Allah katanya gitu. Alhamdulillah. Kalau Istanbul itu nggak mahal kok, nggak mahal, masih mahal sepeda motor. Jadi gini Gus, ya memang sahabat saya lama ini memang mengharapkan Istanbul itu memang untuk bentengin kejadian pondok ini. Karena apa? Istanbul itu bukan sembarang pusaka yang kita anggap musyrik, enggak. Karena Istanbul itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran, kalamullah. Jadi dengan adanya ayat suci Al-Quran untuk Istanbul itu yang bisa menjadikan pondok pesantrennya Pak Kiai ini berkah. Jadi yang saya harapkan gitu. Cuman sayang Pak Kiai, malam hari ini Istanbulnya habis apa? Mbak Lala mana Mbak Lala? Nggih. Istanbulnya habis. Iya, sudah habis. Enggak ada sama stok satu aja untuk Pak Kiai. Sudah habis kemarin tuh sebenarnya stoknya tinggal satu kemarin. Kan kita harapkan kita bawa ke sini gitu. Ternyata jadi kita habis. Tolong dicarikan untuk Pak Kiai, tolong saya minta tolong ini Pak Kiai Nur. Gini Gus, iya Gus, gini Gus. Ya saya juga perwakilan juga lah ya. Mohon maaf sebetulnya saya ingin supaya Kiai Nur ini mempunyai Istanbul itu gimana caranya supaya dapat nanti biar dimaharin. Ya memang niatnya untuk bentengin pondokannya Kiai Nur. Gitu. Ya udah. Mohon bantu gitu. Saya memang benar-benar membutuhkan. Saya memang membutuhkan
gimana caranya pondok pesantren saya benar-benar tidak punya karoman, tidak punya ada masalah apa-apa. Karena selama ini setiap malam itu ada kejadian aneh-aneh di pondok saya ini. Makanya yang bisa membentengi, katanya yang bisa membentengi itu kitab Istanbul dari Turki, punya Gus Idris. Makanya Gus Idris saya panggil ke sini itu ya saya minta bantuan sama Gus Idris gimana caranya kalau memang kitab Istanbulnya itu sudah habis, ya gimana caranya Istanbul itu saya bisa mendapatkan ya Gus. Saya minta bantuan, minta tolong sama Gus Idris gimana caranya. Nggak ada Gus Idris, katanya nggak ada. Loh, saya nggak bilang nggak ada. Gini Pak, bukan bilang nggak ada, tapi Gus Idris itu bukan orang sembarangan. Dia itu mempunyai ilmu hikmah ya, luar biasa. Mungkin dengan akal kita nggak bisa menerima, tapi dia bisa tahu arahnya pusaka itu di tempat sekitar sini gitu. Makanya saya kan membutuhkan Pak, saya benar-benar membutuhkan kitab Istanbul Turki itu. Gimana caranya saya bisa mendapatkan kitab itu. Makanya saya minta tolong sama Gus Idris itu, gimana caranya saya bisa mendapatkan kitab Istanbul Turki itu. Gimana ini Gus? Katanya Gus, kalau menurut Gus sudah tidak ada, tapi saya juga mempercayai lah Gus mempunyai kekuatan ya ilmu hikmahnya. Jadi mungkin dengan cara apa supaya Mbak Yai Nur ini mempunyai Istanbul. Kemana Dik? Oh iya. Daerah-daerah area-area inilah satu kecamatan ini kita cari coba insya Allah ada. Sebenarnya sih tiketnya cuma satu yang di sana kemarin itu, tetapi saya bisa menariknya kecuali di tempat ini ada aliran sungai. Loh, ada ini di sebelah pondok saya ada. Sungai. Ada sungai itu di bawah itu ada sungai. Jadi dari sana ada sungai. Bisa ditarik ke sungai sini. Yang penting air ada ya, aliran sungai. Ada. Kemarin kan di Kali Brantas. Oh. Ya. Ini ada di sebelah pondok di bawah. Bisa, tapi yang ikut-ikut ya harus hati-hati yo. Jangan kayak kemarin. Yo. Jangan ada sedikit pun dalam hati ini kita serakah. Pengen benar-benar memiliki benda tersebut, jangan sekali-kali takutnya kayak kemarin lagi gitu Gus. Gimana? Iya. Bisa enggak? Marilah kita diambil. Cuman ini tantangannya berat sekali. Istanbul itu bukan seperti kita menarik benda-benda gaib yang lain. Setahu saya seperti itu. Berat. Tapi ya, bismillah lah demi Pak Kiai. Ya. Ini semua demi jenengan loh ya. Alhamdulillah. Bismillah. Saya memang minta tolong sama benar-benar sama Gus Idris sama teman-teman. Saya minta bantuannya demi untuk kemakmuran pondok pesantren saya ini. Gimana caranya saya mohon tolong sama Gus Idris bisa mendapatkan Istanbul Turki itu. Iya, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah. Alhamdulillah. Amin. Bismillah. Ya udah. Di mana saya tunjukkan sungainya, Pak Kiai? Tapi gini, saya nggak bisa menjanjikan kalau misalkan dikasih satu kita ambil aja, kalau dikasih lebih nggak apa-apa ya. Takutnya nanti bilang harus banyak, saya nggak bisa gitu yo. Bagaimana? Mbak Lala, apakah masih ada yang pesan lagi Istanbul Turki? Masih banyak. Masih banyak yang membutuhkan. Tapi saya akan mengambil semampu saya ya. Kan bukan aku, bukan aku yang punya, ada yang punya. Kalau saya dikasih segitu, ya segitu kita ambil ya. Ya. Tapi terutama saya mau tolong, terutama punya untuk pondok saya dulu, kalau bisa saya diutamakan untuk Istanbul itu, khususnya untuk pondok saya. Kalau memang ada tiga ya, alhamdulillah bisa diambil semua. Tapi paling utama pondok saya dulu dicarikan penarian untuk kitab Istanbul Turki itu. Saya minta tolong benar-benar tolong. Ayo. Ayo guys. Jalannya agak menurun. Jalannya agak menurun awal. Wah, tetapi Mbak Yai. Monggo bawa coba satu-satu jalannya agak kotor, agak rusak. Harus hati-hati ya. Monggo. Ini sungainya kecil, agak kecil.
Ini sungainya. Ini sungainya kecil. Tunggu dulu. Gimana bang? Adit? Oh di sini kameramen. Ya ke sini. Di sini. Oh. Assalamualaikum. 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 Amit-amit. Amirasun. Aku boleh minta batu. Batu. Tunggu. Ini bang. Kamu kesini dulu. Ya. Kenapa Bang Radit? Kayaknya ada sesuatu di dalam air. Bisa, insya Allah bisa. Oh. Bantu, selawat, yo. Ya. Mana pakai selawat ya? Hati-hati Bang Radit, nanti kejadian kayak yang kemarin sampai tersedot arus. Hati-hati Bang Radit. Astagfirullahaladzim. Ini Terus harusnya nih. Deres juga energi gaibnya luar biasa di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bantu doa sahabat ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada serangan gaib ya Allah. Sini agak ke sini Pak, agak mundur aja. Serangannya besar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu 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 akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ya Allah, Allahu akbar. Wasbang. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Hati-hati Bang Radit, hati-hati. Allah. Allah, apa itu? Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Gimana Kang Fajar? Bantu Jubal Fajar. Ya, Bang Radit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Hati-hati Bang sayyidina Radit, hati-hati. Muhammad. Jangan gegabah. Ya Allah, semoga Allah Allahumma sholli melindungi ala Radit tanah ya sayyidina Allah. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Asadiq, ya Allah, awas. Hati-hati Bang Radit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar.
Awas bang ya. Ya Rabbana ya Fatah. Alhamdulillah. Hati-hati. Kiai, hati-hati, Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati, Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati, Kiai. Alhamdulillah. Permohonannya dikabuli, permohonannya oleh Allah dikabuli Allah. Amin. Alhamdulillah. Ini berkat doanya Yai Nur juga. Alhamdulillah. Dijabah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih dekat kameramen, lebih dekat. Alhamdulillahirabbil alamin. Permohonan kami dijawab oleh Allah. Alhamdulillah. Udah Pak Yai, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa yang kalian harapkan dijawab oleh Allah. Jadi kabulkan, alhamdulillah. Tidak disangka-sangka ya Aku sahabat ya. kunci dulu ya. Takut nanti ada yang salah gunakan nanti. Kunci dulu Bang Radit biar gak ada yang mengambil lagi. Cepat naik. Takutnya penghuni sungai di sini nggak terima. Aduh. Ayo. Udah Gus. Udah aman? Alhamdulillah. Dapat berapa? 4. 4. Alhamdulillah. Ya, sisanya mungkin kasih netizen aja yang mau ya. Yang satu untuk Pak Kiai. Pak Kiai. Alhamdulillah. Ini ada 4 Pak Kiai Istanbul ya. Alhamdulillah. Yang satu saya berikan ke jenengan. Kalau masalah mahalnya berapa nanti koordinasi sama admin. Oh, nggih. Sama Mbak Lala lah perwakilan atau Kang Fajar ya. Ya Gus. Kang Fajar atau Mbak Lala untuk maharnya berapanya. Nggih. Jangan dibuka, nanti buka di sana aja ya udah. Udah dibuka sama Bang Radit ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Gus. Lihat dikabuli permohonan kami. Alhamdulillah. Ini nggak apa-apa Gus, mau dibuka Gus. Ini Gus. Oh, ini udah. Tuh udah. Udah aman itu dibuka Bang. Iya nggak apa-apa. Ya. Meragukan saya kok Kang Fajar ya. Takutnya saya mental gitu. Takutnya Gus belum dinetralisir. Masya Allah. Al-Quran bertinta emas. Fokus yang bagus. Ya, ini jelas ya. Quran ya sahabat. Masya Allah. Tinta emas. Ya, bismillah. Ya, saudara Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ayo naik Ini yuk. untuk Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Monggo. Mbak Lala, pegangi nanti kasih Pak Kiai. Kalau mahalnya terserah jangan. Kang Fajar itu simpan aja Kang Fajar ya? Oh iya, simpan aja itu Kang Fajar. Barangkali ini sahabat-sahabat netizen ada yang pembangunan membutuhkan. masjid, buat pembangunan masjid. Ayo, ini kalau ada yang mau, cuma ada 3 ini. Ayo, kalau ada yang mau buat pembangunan masjid, ayo ambil. Tapi aku nggak mau, harus 10. 10. Insya Allah. 10 Harus gini, 10 ya. gini buat pembangunan masjid biar Insya Allah, cepat. insya Allah. Ayo, cuma 3. Alhamdulillah. Permohonan kami dijawab oleh Allah. Mas hati-hati. Mas hati-hati jalannya. Allah. Ya, gimana nih Bang Radit? Ya. Aduh, capek. Aduh. Ya. Gimana? Ini terusan Mbak Lala. Silakan sampean transaksi sendiri Pak Kiai sama admin kita Mbak Lala, Kang Fajar, monggo. Kalau masalah mahar yang menentukan itu mereka. Nggih. Karena tujuannya mereka untuk pembangunan masjid. Ya enggak Mbak Lala? Nggih. Ya gimana Bu Lala, ini kan alhamdulillah sekarang barangnya sudah sudah ada. Nggih. Nah, kan saya membutuhkan untuk pondok pesantren saya.
Terus gimana ini masalah mahar? Tetap saya akan memberi mahar demi untuk ke apa ya? Ke mas kawin, untuk istilah mas kawinnya barang Istanbul Turki ini. Tetap saya kasih mas kawin berapa itu terserah Mbak Lala. Saya mohon penjelasan sama Mbak Lala yang punya apa istilahnya, yang memegang kitab Istanbul ini. Kalau menurut saya nanti Gimana Gus? ngomong 4 mata aja kayaknya sama gitu. sama admin ya. Oh. Sama Fajar sama Mbak Lala. Sendiri aja. Jadi nanti masalah mahar ngomong di dalam aja sama saya, sama Mbak Lala ya, orang berdua aja ya. Ya gitu aja, nanti biar nggak masalah gak terlalu menyolok masalah harga. Ya nanti omong di dalam aja, di dalam pondok ya. Ya gitu aja. Ya, gimana terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Monggo kalau mau mencoba kedahsyatan dan kekuatan daripada Al-Qur'anul Karim. Karena tidak ada yang lebih hebat, yang lebih dahsyat kecuali Al-Qur'an, sahabat. Semua ilmu bersumber dari Al-Qur'an. Betul nggak? Iya Pak. Semua ilmu bersumber dari Al-Qur'an. Maka kita pegang erat-erat Al-Qur'an kalamullah. Ya, gimana Pak Radik? Kita pulang atau gimana? Alhamdulillah Pak Kiai, kalau Pak Kiai udah mau ya. Tuh gimana? Lala. Iya bang. Gimana? Ya nanti ngomong berdua aja ya. Iya, nanti 4 mata sama iya. saya. Oh iya. Gak apa-apa ya Gus ya. Iya nggak apa-apa. Nanti jemparnya Kang Fajar. Adminnya ada Kang Fajar, ada Mbak Lala kan. Iya. Bisa sama saya juga bisa sama Mas Fajar nanti. Gimana? Kiai gak beli barang-barang itu aja. Gini ya. Kan pegawai saya, karyawan saya. Kamu tahu permasalahan di pondok pesantren saya, ada masalah. Kamu nggak percaya sama apa kitab Istanbul Turki ini kan kalau mullah. Kalau sampean nggak percaya, ini nanti dibuktikan. Kedahsyatan kitab kalau mullah dari Allah. Kalau memang sampean nggak percaya kitab Allah ini Istanbul Turki, nanti kalau memang sampean benar-benar gak yakin sama kitab Istanbul ini, nanti Allah pasti akan ngasih adab sama penjenengan. Percaya kalau ada masalah gak percaya itu urusanmu, tapi saya yakin itu Al-Qur'an kalau mullah. Saya sebagai kiai yang punya pondok pesantren sini, saya memang meyakini Al-Qur'an itu benar-benar kalau mullah. Saya yakin itu benar. Kalau sampean nggak benar, memang saya nggak percaya sama kitab kalau mulai itu, kitab Istanbul Turki itu, nanti dibuktikan. Saya minta tolong sama Bang Radit. Ya, minta tolong ini minta pembuktian, minta pembuktian. Ya, dibuktikan aja. Kenapa Bapak nggak setuju kalau Pak Kiai mau beli itu? Mari Kan kita buktikan itu. Mari kita buktikan yang diambil gitu. Oh ya udah sini. Kamu pengen melihat kekuatan ini? Ingin tahu melihat kekuatan ini. Ya, betul. Ya sudah, gini biar semua orang percaya. Aku Pak Kiai. Oh, Pak Kiai. Pak Kiai mana? Pak Kiai. Oh, sini Pak Kiai. Oh, ini. Ini. Ya. Oh. Aman, berarti tangannya aman. Pak Kiai aman Ini tangannya. pembuktian ya. Situ loh kok saya. Saya buktikan, saya berdiri. Kenapa duduk? Karena saya percaya sama kitab Istanbul Turki ini. Ya udah, kamu ambil. Ini saya buktikan sama yang nggak percaya. Saya ambil sendiri. Saya kasih yang percaya. Panas. Ya ini akibatnya orang yang nggak percaya kepada sama Al-Qur'an, sama kalau mula, akibatnya ini. Ya Allah, Gusti ya Allah, megangin panas ya Allah, kuat ya Allah. Gimana ini Gus, berdarah Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kasihan Bang. Itu namanya sampean itu menentang Allah. Sampai muntah darah sahabat ya. Ini Pak Kiai, punya Pak Kiai ambil sendiri ya. Alhamdulillah, saya terima alhamdulillah. Ini pembuktian ya.
pembuktian orang yang nggak percaya sama kitab Al-Quran, kalamullah, nggak percaya ayat Allah. Suruh jujur itu. Akibatnya ini, akibatnya orang yang nggak percaya, ya seperti ini akibatnya. Orang yang muntah darah hebat ya, muntah darah. Berarti ini menunjukkan bahwa beliau ini mempunyai hati yang tidak baik, sahabat, mempunyai hati yang jelek. Itu ada maksud-maksud jahat dari beliau. Makanya dia pegang Istanbul, kemudian dia seperti kepanasan terus muntah darah seperti itu. Jadi udah terbukti lah kalau beliau memang punya rencana busuk atau rencana jahat kepada Kiai Nur. Itu. Si mau. Oh, udah. Ya udah. Karena kamu nggak percaya dengan ini. Ayo minta maaf. Apakah sampean memang benar mempunyai rencana jahat pada Kiai Nur? Ya memang punya rencana ke Yai Nur itu. Astagfirullah. Sampean iri gitu. Iya iri. Allahu Akbar. Sampean sampai muntah darah begini, Pak. Habis megang Istanbul itu. Berarti sampean memang orang yang jahat. Gitu. Sampean wong jahat, ngerti? Aku atiku loro, aku ora percaya kayak ngene-ngene iki aku. Apa itu ya? Nggak percaya katanya dia, Bang. Nggak percaya tentang Istanbul itu nggak percaya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau dia tidak mengakui nanti akan sesuatu yang akan terjadi untuk dirinya. Ya Allah. Nah, ya itu aku tahu kamu itu pelakunya, tapi kamu nggak mau jujur. Ya tadi sampai kepanasan, terus muntah darah. Kok masih nggak ngaku kalau sampean yang jahat? Gak percaya aku ngene-ngene iki, atiku loro aku. Loro ke sopo? Atine sampean loro ning sopo? Hah? Sampean iri ndek Pak Yai ku. Iya. Loro nang dadaku iki. Ya. Dia ini mau menguasai pondoknya ini, Pak Kiai. Gitu. Aduh, ya Allah. Kasihan Kiai Nur sampean udah itu. Tua Kiai Nur, kamu juga udah tua. Itu. Orang ngurus orang belas, belas. Apa artinya itu? Paham aku. Tidak peduli katanya gitu. Oh, ya udah. Sampean tanyain kalau wajar, ini bener enggak punya niat jahat, niat buruk kepada Kiai Nur? Ya. Nggih, sampean bisa bahasa Indonesia enggak? Bisa bahasa Indonesia enggak? Ya, bisa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ya. Apakah sampean memang benar punya niat jahat kepada Kiai Nur? Sampean, Pak, kalau masih tidak mengakui kesalahan sampean dan sampean tidak mau bertobat, akan celaka sampean malah. Gitu loh. Akan celaka sampean. Pak Kiai. Oh, udah ini aja Pak Kiai. Ambil aja tuh ininya. Ayo, kita pulang aja kamu, Jar. Kita pulang aja. Ya. Kita hati-hati Pak Yai. Masih enggak ngaku kalau dia berniat jahat ke sampean. Ingat, kalau kamu nanti enggak mau jujur, sesuatu yang akan terjadi. Setelah memegang kitab Istanbul dia muntah gede, masih tetap nggak ngaku. Jadi sudah diserahkan sama Allah. Benar Pak Yai. Sama Allah. Hati-hati aman kalau masih nggak ngaku, nggak mau tobat. Kalau mau tobat kamu tambah bahaya loh ya. Kalau nggak ngakuin kesalahannya serahkan kepada Allah aja. Ayo. Allah alam bisa. Nanti ada akibatnya. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang sebenarnya daripada jenengan kayak gini kita bahaya. Ya sudah diingatkan sama Pak Radit loh ya. Ayo, udah. Pak Yai, saya mohon pamit dulu. Terima kasih, Gus. Terima kasih mudah-mudahan Pak Yai. Apa itu? Apa itu? Terima kasih. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania,
lagi panutan kita. Gus Idris guru kami tercinta.